Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sedulur, alhamdulillah pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali. Saya masih bersama anak-anak dan istri saya di rumah saya. Saya sangat bersyukur sekali, terima kasih wadah yang namanya YouTube, handphone, dan teman sedulur yang selalu senantiasa menonton, menyaksikan konten-konten saya dan semua umat manusia di muka bumi ini. Saya doakan panjenengan selalu sehat, selalu dimudahkan apapun yang menjadi keinginan panjenengan, selalu terwujud dengan sangat mudah, cepat dan sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Baik teman sedulur, di konten kali ini dengan konten yang saya beri judul belajarlah, lihatlah, pandanglah orang buta supaya dirimu bisa melihat dengan jelas siapa diri kita yang sebenarnya. Mohon maaf, kembali saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya juga bukan santri yang pernah ada di pondok pesantren, ataupun saya bukan seorang apa yang namanya status di dalam pendidikan. Saya tidak pernah belum pernah kuliah ataupun yang setara seperti itu. Saya hanya berbagi dalam satu sisi pemahaman yang saya dapatkan, alhamdulillah. Di sebuah konten YouTube ini saya bisa berbagi minimal untuk keluarga, anak-anak dan istri saya. Ini kembali saya selalu memakai peci, dan ini udang teman sedulur. Dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, di negara manapun, alhamdulillah saya sangat-sangat berterima kasih sekali ketika teman sedulur panjenengan konten saya ini nyangkut di beranda YouTube panjenengan. Terima kasih sekali. Dan saya doakan untuk tetangga, saudara-saudara saya yang mungkin belum pernah mendengar konten saya pastikan mereka adalah orang-orang yang sudah sangat baik sekali dengan saya. Baik teman sedulur, ada komentar yang di konten saya yang kemarin, yaitu sedikit tentang saya disuruh menjabarkan tentang puasa kejawen, seperti puasa weton, puasa ngerowot, puasa mutih, ada puasa pati geni, ada ritual puasa banyak sekali lah, mau dari 3 hari sampai Jumat Kliwon, yang di situ ada pernah saya buat konten itu yang pastinya intinya dengan judul Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberi nikmat ke semua ciptaannya di muka bumi ini itu tanpa syarat. Yang membuat syarat adalah manusia. Tapi mohon maaf, suatu saat akan saya perjelas, mungkin dari sisi pemahaman saya yang pastinya jika ada beda paham jangan salah paham. Suatu saat akan saya, mungkin teman sedulur lebih paham lah, karena pertanyaan itu ada yang bahasanya sudah paham namun ingin cari satu pemahaman yang lain, ataupun untuk mencari pemahaman dari sisi yang lain. Terima kasih, yang pastinya panjenengan adalah orang yang sudah sangat baik sekali. Baik teman sedulur, mengapa saya bikin judul tentang orang buta? Terima kasih. Ini satu kalimat dari saya. Kembali, jangan percaya saya, jangan bertanya saya, bertanyalah, percayalah pada diri panjenengan sendiri. Saya selalu bercerita bahwasanya semua itu kita manusia, umat Islam khususnya, selalu mencontoh apa yang sudah kita baca, kita pahami dari contoh-contoh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, yang pastinya mengajarkan kebaikan, berpikir baik. Adapun hadis dalil yang lainnya, jangan pernah menyalahkan. Saya tidak pernah menyalahkan, karena apa yang panjenengan baca, lihat, itu semua benar terjadi di muka bumi ini. Bukan hak manusia menyalahkan, tapi sang ilahi Rabbi. Itu rahasia sekali. Jadi teman sedulur, mengapa saya bikin konten tentang belajarlah,
lihatlah orang buta itu. Jangan merendahkan, jangan meremehkan. Karena orang buta itu akan nampak terang, lebih terang dari kita di hadapan Sang Pencipta. Renungkan kata-kata saya. Jangan merendahkan, meremehkan. Mereka adalah guru saya. Pahami, renungan kata-kata saya. Satu saja. Seandainya Anda teman sedulur merenungkan, ketika orang tua itu punya anak buta, nggak bisa melihat, belum tentu anak itu orang tua itu anaknya mau ditukar dengan anak orang lain yang tidak buta. Jangan percaya saya. Tanyakan dengan diri panjenengan. Itu sedikit saja. Orang buta itu mengapa menjadi guru saya? Dia sering minta tolong, mungkin teman sedulur bahasa itu kan orang buta, sering minta tolong. Maaf, lebih banyak orang yang bisa melihat daripada orang buta minta tolongnya dalam satu hari. Dengerin. Orang buta mungkin minta tolong ambilin makan, minum, minta di bawah ingin berjalan kemana. Tapi ingat, saya, ini di perjalanan hidup saya, kita yang bisa melihat keluar dari rumah. Sebelum keluar dari rumah, saya sering minta tolong anak, tolong belikan ini, tolong ambilin ini, tolong kasih makan ayam, tolong kasih makan apa. Renungkan teman sedulur, orang buta tidak pernah seperti itu. Kita keluar rumah ketemu teman, tolong ya besok ada acara kamu hadir, tolong ya kalau punya acara saya diundang. Tanyakan diri panjenengan teman sedulur. Sedangkan orang yang sudah kaya raya, banyak usaha, umpamanya bisnis mobil, mau kendaraan apapun, ketemu teman, tolong ya jualin kendaraan saya, tolong ya kendaraan saya yang di showroom tawarin ke si A si B, tolong dan semua. Pejabat pun seperti itu, mau nyalon jadi kepala kampung minta tolong ke semua warganya supaya untuk mendukung dia, tolong. Sudah jadi kepala kampung, tolong Pak Bayan, tolong Pak RT, tolong masyarakat, gini. Jangan percaya saya, tanyakan diri panjenengan. Betapa orang buta itu sangat-sangat lebih mulia nanti di hadapan Sang Pencipta jika kita yang bisa melihat dunia ini dengan terang benderang namun gelap mata, karena tidak pernah merasa kita itu belajar dengan orang buta. Karena satu teman sedulur, saya berbagi, saya tidak bermaksud menggurui, saya berbagi benar-benar membaca kitab suci agamanya apapun, membaca buku apapun, buku yang panjenengan teman sedulur baca, mau buku tentang mengkaji diri, mengenali diri, mau buku-buku kitab suci, hadis ataupun apa saja. Namun ingat, itu bisa teman sedulur pelajari di bangku sekolah, di bangku di tempat pondok pesantren ataupun tempat-tempat belajar yang lainnya. Namun membaca diri sendiri butuh ilmu, kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Bacalah diri kita sendiri, teman sedulur pasti paham, terang benderang melihat apa sih yang ada di dalam diri kita, hati kita, soul kita, jiwa kita, ataupun pikiran bawah sadar kita. Itu teman sedulur. Kembali ke seorang buta. Betapa baiknya, betapa putihnya isi pikiran, hati ataupun perasaan orang buta itu. Dia ketika berjalan, dia menabrak sesuatu, kaki orang, menembur siapa saja, itu dia selalu mengatakan, maafkan saya. Ketika minta tolong, terima kasih ya. Berjalan kemana saja,
menyentuh apa saja dia mengatakan, maaf saya yang salah. Tapi hati-hati manusia, apalagi orang yang merasa hebat, orang yang punya jabatan pangkat. Dia itu jarang mengaku bersalah, bahkan sering menyalahkan walaupun dirinya salah. Namun jangan percaya saya, teman sedulur pasti lebih paham. Betapa kita akan malu nantinya ketika kita tidak mau belajar dengan orang buta. Orang buta akan terang benderang di hadapan Sang Pencipta. Sedangkan orang yang bisa melihat dengan terang alam dunia ini akan terlihat gelap gulita. Betapa malunya kita, teman sedulur. Maka ayo ingat apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan, para wali yang sudah wali ceritakan, minimal kedua orang tua kita yang sudah menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Belajarlah dari hal-hal yang sudah Allah tunjukkan di muka bumi ini. Orang buta itu mengapa ada? Itu sebagai guru saya. Saya banyak belajar dari orang buta. Karena orang buta tidak memiliki banyak memori tentang keburukan hal dunia. Teman sedulur harus paham, setinggi apapun ilmu panjenengan teman sedulur, setinggi puncak gunung, seluas samudera, itu bukan untuk menyalahkan. Karena ketika teman sedulur memiliki ilmu yang benar, sering menyalahkan, sering menghakimi orang lain, golongan lain, agama orang lain, suku lain, panjenengan yang rugi. Gunakan keilmuan panjenengan teman sedulur untuk mengerti dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, agamanya apapun. Mereka semua Allah beri nikmat yang sama sesuai apa yang mereka inginkan. Baik teman sedulur, terima kasih. Mungkin konten saya ini bukan yang terakhir, mohon maaf banyak kata mungkin belum tertata. Di sini kembali saya ucapkan ribuan terima kasih atas teman sedulur waktu yang sudah panjenengan sempatkan untuk mendengarkan konten-konten saya. Sembari saya doakan panjenengan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dimudahkan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.